Bab 1120. Pemikiran yang kejam. Jadi kamu dan aku tidak perlu mempertaruhkan nyawa, kita bekerja sama, satu orang satu rumput ajaib, bagaimana? Emmett Zuo menatap kedua orang itu sambil berkata dengan tatapan membara. Tentu saja aku tertarik, tapi bagaimana agar aku mempercayaimu, kamu akan bersumpah. Maddox Yue sedikit tertarik. Rumput ajaib ini bukan milik mereka berdua. Kalau mereka bekerja sama, dia tidak perlu mengambil resiko sendirian. Tidak perlu bersumpah, kita satu sekte, apakah mungkin aku membohongimu? Emmett Zuo berkata sambil tersenyum. Benar juga, aku juga orang yang bisa dipercaya. Maddox Yue juga tersenyum. Keduanya memiliki perhitungan masing-masing. Tidak satu pun dari mereka yang ingin menyusahkan diri sendiri. Kalau begitu bagaimana dengan orang-orang ini? Tanpa monster haus darah, mereka sudah tidak berguna. Andis Zhang menatap Lowen Qin dan yang lainnya dengan tatapan dingin, lalu akhirnya tatapannya tertuju pada Eric Qin, dan hasrat membunuhnya muncul. Lowen Qin dan yang lainnya merasa cemas. Jika mereka tidak berguna lagi bagi Maddox Yue dan Andis Zhang, entah Maddox Yue dan Andis Zhang akan membunuh mereka semua atau tidak. Jangan terburu-buru menghabisi mereka. Emmett Zuo menggelengkan kepalanya lalu berkata, kita masih belum sepenuhnya memahami iblis monster baru ini, jadi biarkan mereka menjadi umpan. Setelah kita memahami iblis monster ini kita baru mudah menghadapinya. Eric Qin menggelengkan kepalanya, orang-orang ini tetap akan dijadikan umpan. Hari sudah larut, Emmett Zuo dan yang lainnya memutuskan bertindak besok pagi. Malam itu, di dalam kemah terus terdengar suara lolongan dan tangisan. Para pejuang tahu besok mereka akan Emmett Zuo jadikan makanan untuk iblis monster, tapi mereka tidak bisa melawan, dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Karena Emmett Zuo dan teman-temannya tahu desa tempat tinggal mereka. Begitu mereka melarikan diri, yang akan terjadi adalah pembalasan dendam dengan membantai desa. Jadi mereka hanya bisa memilih mengorbankan diri untuk melindungi keluarga dan suku mereka. Perasaan putus asa dan depresi karena mengetahui hari kematian mereka sudah dekat tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Para pejuang ini tidak memiliki kesalahan apa-apa, tapi karena Maddox Yue, Emmett Zuo dan teman-teman mereka kuat, mereka seperti babi dan anjing, hidup mereka direnggut sesuka hati. Hal ini membuat Eric Qin untuk pertama kalinya mengalami kekejaman dunia dewa yang tidak memiliki aturan, yang dengan kejam menginjak-injak kehidupan dan martabat manusia. Mungkin beberapa pemikiranku sebelumnya juga harus dirubah. Dunia dewa berbeda dengan tempat tinggalku sebelumnya, tidak seharusnya aku membatasi diri sesuai dengan aturan sebelumnya. Jika tidak, akan menjadi terlalu bermurah hati. Eric Qin menghela nafas lalu menelan pil mujarab terakhir. Keesokan paginya, Maddox Yue menyuruh semua orang berangkat. Tampaknya karena tujuannya sudah terungkap, kali ini Maddox Yue tidak lagi berpura-pura, dia menjadi dingin dan sombong seperti Andis Zhang. Setelah semua orang berjalan selama beberapa saat, sebuah lembah besar muncul di hadapan mereka. Tiga sisi lembah yang beraturan ini terlihat seperti tebing yang mencakar langit, dan ada lolongan iblis monster di atasnya, berkumpul menjadi satu dan berkumandang di cakrawala. Jika ingin memasuki lembah, cara termudah adalah lewat celah gunung yang berada di depan semua orang. Namun saat ini, situasi di mulut lembah terlihat sedikit aneh. Semua rumput hijau dan pepohonan besar di radius 1 km mulut lembah ini menghilang dan tanahnya rusak hingga menjadi tanah yang hitam. Di tanah ini tulang belulang tersebar di mana-mana, aura jahat yang kuat terus memenuhi udara, dan samar-samar ada aroma yang menjijikkan. Tidak ada yang tahu iblis monster mengerikan apa yang tersembunyi di tempat ini. Lowen Qin dan yang lainnya bercucuran keringat,
dan beberapa pejuang yang penakut, bahkan berlutut di tanah, mengemis dan memohon kepada Emmet Zuo dan kawanannya. Kamu tidak perlu panik, asalkan iblis monster muncul beritahu kami iblis monster apa itu, kami akan membiarkan kalian melarikan diri. Maddox Yue tersenyum sambil berkata, tetapi jika kalian tidak bersedia membantu, ini artinya kalian tidak memberikan muka kepada kami. Jadi jangan salahkan aku membunuh kalian, lalu membunuh suku kalian. Orang-orang langsung ketakutan dan diam, dalam hati mereka memaki Maddox Yue berhati kejam, tidak hanya menjadikan mereka umpan, juga ingin membunuh seluruh keluarga mereka jika mereka tidak setuju. Mereka tahu mereka tidak bisa lari lagi, jadi mereka tidak lagi memohon, sebaliknya masuk ke dalam dengan gemetar. Eric Qin, apa yang harus kita lakukan? Wajah Lowen Qin memucat dan dia berkata dengan pelan. Tunggu sebentar, kamu tinggal di sini. Saat Eric Qin hendak berbicara, Andis Zhang menunjuk Eric Qin sambil tertawa dengan sinis. Kamu adalah master memurnikan obat, mana bisa sama seperti orang-orang rendahan itu, kamu tinggal dan tunggu saja di sini. Andis Zhang berkata sambil tersenyum kepada Eric Qin. Kamu sungguh baik, kamu ingin aku melihat mereka mati, kan? Hatimu cukup kejam, cibir Eric Qin. Kamu cukup pintar, benar, aku ingin kamu melihat orang-orang di sekitarmu mati. Andis Zhang berkata sambil tertawa terbahak-bahak, dalam perjalanan ini, bukankah kamu sangat peduli pada mereka? Berusaha menyelamatkan nyawa mereka, tapi sekarang aku ingin mereka mati, apa yang bisa kamu lakukan? Aku mau kamu menderita, melihat orang yang kamu selamatkan satu persatu mati di hadapanmu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah hukumanmu karena menyinggungku. Aku akan membuatmu putus asa dulu, merasakan hidup lebih kejam daripada kematian, lalu aku akan menyiksamu sampai mati dengan perlahan-lahan. Andis Zhang menatap Eric Qin sambil menyeringai. Yang paling dia suka adalah melihat ekspresi wajah tidak terima dan marah orang-orang rendahan ini saat mereka disiksa olehnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat menikmati melihat keputusasaan seseorang sebelum mati. Tapi kali ini dia merasa kecewa saat mendapati ekspresi wajah Eric Qin sangat tenang, di matanya bahkan ada sedikit tatapan sinis. Sayang sekali kamu tidak bisa membuatku putus asa, kamu juga tidak sanggup membunuhku. Eric Qin mencibir lalu menggelengkan kepalanya, di mataku, kamu hanyalah seekor babi dan anjing. Hahaha, Andis Zhang, anak ini sama sekali tidak menganggapmu. Emmet Zuo tertawa dan merasa senang atas hal ini. Andis Zhang, semakin lama kamu semakin tidak berguna, bahkan orang rendahan seperti ini saja berani memprovokasimu. Dua orang yang lain juga tertawa. Kehilangan muka di depan teman-temannya, langsung membuat Andis Zhang marah, dan ingin meraih kepala Eric Qin. Cari mati. Aku akan membuatmu cacat terlebih dahulu, lalu membuatmu berlutut melihat bagaimana teman-temanmu meninggal. Kurasa kamu tidak memenuhi syarat ini. Di saat yang sama, Eric Qin tiba-tiba melempar sebuah pil. Andis Zhang, cepat mundur. Melihat pil Eric Qin memancarkan cahaya yang terang, Maddox Yue sedikit mengernyitkan dahinya dan berseru, lalu hendak menangkap Eric Qin. Tapi dia sudah terlambat. Eric Qin menghancurkan pil tersebut, lalu semburan api hitam tiba-tiba menyebar. Hawa panas api ini sangat panas hingga mencapai langit. Andis Zhang yang menjulurkan tangannya ke arah tangan Eric Qin, terbakar dan langsung melepuh. Dia menarik kembali lengannya dan mendengus. Kepulan asap juga ikut berterbangan seiring dengan nyala api hitam. Ketika Maddox Yue berlari ke sana, Eric Qin sudah menghilang. Bajingan itu ada di sana. Andis Zhang mengertakkan giginya, melihat darah di tangannya, membuat dadanya naik turun karena marah. Dari awal sampai akhir, dia meremehkan Eric Qin, tetapi dia malah dilukai oleh Eric Qin sampai berdarah. Dia merasa sangat tidak terima dengan hal ini.
Tubuhnya tiba-tiba terbang, dan pedang Andis Zhang juga melesat ke posisi di mana Eric Qin melarikan diri. Namun, tubuh Eric Qin seakan bergoyang sedikit, dan tanpa menoleh ke belakang, dia menghindari serangan pedang itu. Jangan kejar lagi. Melihat Eric Qin berjalan ke tanah yang rusak, Madok Xiue langsung menarik Andis Zhang. Iblis monster akan segera muncul, jangan menghambat urusan penting kita. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.